Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acon Hambali, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4, STAI Dr. KHZ Mutakin, Purwakarta. Pada kesempatan yang kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Namun sebelumnya saya akan mengulas kembali apa itu stratifikasi sosial. Kita tentunya bisa mengamati dengan jelas adanya status sosial ekonomi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah si kaya dan si miskin. Si kaya dicirikan dengan kehidupan serba mewah, bersih, teratur, konsumtif, serba berlebih dan bahkan glamor. Sementara si miskin dicirikan dengan kehidupan yang serba kotor, rusak, tidak teratur, dan sederhana. Pengelompokan masyarakat seperti ini menunjukkan adanya tingkatan atau strata di dalam masyarakat. Ada pengelompokan masyarakat di atas dan pengelompokan masyarakat di bawah. Gambaran seperti inilah yang secara sosiologis disebut dengan stratifikasi sosial. Seperti yang diungkapkan Kamanto Sunario bahwa stratifikasi sosial sebagai pembedaan masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Pembedaan tersebut dilihat secara vertikal atau secara berjenjang. Perbedaan secara vertikal di sini maksudnya adalah ada individu yang memiliki status lebih tinggi dan yang memiliki status lebih rendah. Konsep stratifikasi sosial erat kaitannya dengan konsep status. Status seseorang diberikan oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tempat ia tinggal. Kemudian, bagaimana status bisa didapat oleh setiap masyarakat? Status yang didapat masyarakat ada yang didapat dengan suatu usaha yang kemudian disebut dengan assigned status, dan ada yang didapat begitu saja atau yang disebut dengan ascribed status. Ascribed status adalah status yang dimiliki seseorang tanpa usaha yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Contohnya adalah status sebagai raja, status sebagai pangeran, ratu, permaisuri, atau status jenis kelamin seperti laki-laki dan perempuan. Status sebagai kakak dan adik merupakan status yang dikategorikan sebagai ascribed status. Ascribed status umumnya diperoleh oleh faktor kelahiran atau keturunan. Sementara assigned status diperoleh seseorang dari hasil usaha dan capaian yang diperolehnya, misalnya status sebagai direktur, presiden, gubernur, karyawan, buruh, dan sebagainya. Status-status tersebut, baik ascribed status maupun assigned status, masing-masing ditempatkan oleh masyarakat pada strata yang berada di dalam masyarakat. Itulah yang kita sebut sebagai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial di dalam keluarga biasanya didasarkan oleh usia, di mana kakak memiliki status yang lebih tinggi dibanding adiknya. Di dalam stratifikasi sosial kampus, dosen memiliki status yang lebih tinggi dari mahasiswa. Dalam stratifikasi sosial yang lebih luas lagi, orang kaya memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang miskin, di mana orang kaya ditempatkan pada masyarakat kelas atas dan orang yang miskin ditempatkan pada golongan masyarakat kelas bawah. Kawan-kawan sekalian, masyarakat menempatkan status-status yang ada di dalam strata di dalam masyarakat yang didasarkan atas beberapa dimensi. Ada 3 dimensi dalam stratifikasi sosial. Yang pertama adalah privilege, atau atas dasar kekayaan atau kepemilikan suatu barang atau aset, pendapatan, dan tingkat pendidikan seseorang. Yang kedua adalah power, yaitu kekuasaan dari status yang dimilikinya. Yang ketiga, prestige, yaitu kehormatan atas status di dalam masyarakat tersebut. Seperti yang kita ketahui, masyarakat selalu mengalami perubahan karena sifatnya yang dinamis. Begitu pula pada stratifikasi sosial. Perubahan pada stratifikasi sosial dapat terjadi karena perubahan status yang dimiliki oleh tiap-tiap anggota masyarakatnya, baik perubahan karena tempat maupun tingkatan statusnya. Perubahan status seseorang atau masyarakat disebut dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial terdiri atas mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang berpindah dari status yang lebih rendah ke status yang lebih tinggi. Dan begitu pula sebaliknya. Mobilitas vertikal terdiri atas mobilitas vertikal intragenerasi dan mobilitas vertikal antar generasi. Mobilitas vertikal intragenerasi adalah mobilitas vertikal yang dialami oleh seseorang individu dalam kehidupannya.
Sementara mobilitas vertikal antar generasi adalah mobilitas vertikal yang dialami oleh seorang yang mengacu kepada perbedaan status dirinya dengan status orang tuanya. Mobilitas horizontal terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang berpindah status lebih karena perubahan tempatnya bekerja atau tinggal. Sehingga, misalnya, orang yang sedang bekerja mengalami perubahan status sosial dari karyawan di tempat saat ini dia sedang bekerja ke tempat yang lain, tetapi masih dalam status strata sosial ekonomi yang sama, atau bila terjadi perubahan pendapatan pun tidak akan jauh berbeda. Nah, sebelumnya kita juga pernah membahas mengenai stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Pada masyarakat dengan stratifikasi sosial terbuka, dinamika mobilitas sosial sangat rentan terjadi dibandingkan dengan masyarakat stratifikasi sosial tertutup. Hal ini karena sangat sukar terjadi di masyarakat yang kelas sosialnya didasari oleh faktor keturunan seperti raja-raja, ratu, atau bahkan gender. Nah, kawan-kawan, itulah pembahasan kita mengenai stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan kita mengenai ilmu sosiologi. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.